Hai, Rizky di sini. Kalau kemarin kita udah pernah ngerakit PC pakai Ryzen 5 dan RX 6800, kali ini kita mau rakit lagi tapi yang ini memakai Ryzen 9 dan RTX 3080. Dan di episode kali ini kita juga ingin berterima kasih kepada Corsair yang sudah mensponsori kita komponen PC mereka, karena selain untuk build PC ini, komponen-komponennya si Corsair akan kita gunakan juga untuk testbed selama 1 tahun ke depan. Kalau kemarin kita udah pernah bikin video build PC untuk testbed di tahun 2019, itu akan kita ganti pakai komponen yang ini sampai 1 tahun ke depan. Dan kita juga berterima kasih kepada ROG yang udah minjemin motherboard dan VGA-nya. Dan tanpa basa-basi lagi, jadi inilah build PC Corsair untuk testbed di tahun 2020. Nah, di build testbed kali ini, gue pastinya akan membuat PC ini seestetik mungkin karena akan direkam di kamera, dan juga seluas yang gue bisa karena ini nantinya akan digonta-ganti komponen PC-nya, dan kalau misal komponen yang gue review itu nggak muat, kan nanti gue juga yang bakal berabe. Dan buat airflow juga gue harus perhatiin banget karena kalau misalnya ada PC komponen review yang ujung-ujungnya panas, itu bukan karena panas dari komponennya tapi karena kesalahan dari gue, itu juga bakal jadi misleading. Maka dari itu di build kali ini Corsair merekomendasikan Corsair iQ 4000X, di mana casing ini punya ruang yang cukup besar, 3x120 mm fan di depan buat fan intake, tapi sayangnya fan exhaust di belakangnya nggak ada. Buat ruangnya sendiri, casing ini tentunya udah support mini ITX, MATX, dan juga casing ATX. Lubang-lubang buat kabel juga cukup banyak, buat I/O yang di bawah itu lubangnya ada banyak juga, tapi sayangnya buat kabel PCIe mereka nggak ada lubang yang khusus. GPU clearance-nya sendiri cukup luas di casing ini, jadi seharusnya bisa support sampai GPU yang panjangnya sampai 35 cm sekalipun. Bagian belakangnya memang nggak serapi si Crystal 570X gua, tapi di sini ada jalur kabelnya sendiri. Dan itu pun dirapihin sama velcro, jadi seenggaknya gue bisa relax lah soal kabel management. Nah, buat prosesornya gue menggunakan Ryzen 9 yang waktu itu udah pernah gue review juga. Ini adalah prosesor dengan 12 core 24 thread yang juga tentunya udah kenceng banget, karena ini akan menjadi build sultan gue. Makanya gue memilih prosesor AMD yang sekarang juga bisa dibilang cukup mahal. Kedepannya juga gue bakal menggunakan prosesor ini untuk testbed, jadi buat setahun ke depan kalian akan melihat gue pakai prosesor ini kalau lagi nge-review komponen PC. Nah, sekalian di build ini juga gue menggunakan motherboard terbaru dari Asus. Sebenarnya untuk Crosshair Dark Hero ini dan Hero itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda di spesifikasi, kecuali power delivery-nya yang sekarang di rating di 90 ampere ketimbang yang Hero ada di 60 ampere. Walaupun sebenarnya 60 ampere sendiri itu udah overkill sih menurut gue. Nah, buat estetiknya sendiri di sini kalian bisa lihat karena namanya juga udah Dark Hero, jadi warna dominannya adalah hitam. Tapi yang paling menonjol di mata gue adalah fan chipset yang sekarang udah nggak ada. Jadi mereka memberikan heatsink yang gede aja di chipsetnya daripada sebuah fan. Ini adalah sentuhan yang bagus dari Asus untuk membuktikan kalau misal mereka memang bisa membuat chipset X570 itu fanless. Nah, buat RAM-nya di sini gue masih menggunakan RAM yang sama dengan yang sebelumnya karena memang ini adalah RAM yang gue ambil dari testbed lama. Ini kapasitasnya ada di 32 GB dan bisa di rating sampai 3600 MHz. Mungkin kalau tim Corsair nonton bisa kali RAM-nya yang baru juga yang bisa sampai 4000 MHz. Toh juga Ryzen 5000 series sudah bisa kok easy ke 4000 MHz dengan DOCP aja. Nah, buat estetik ya, kalau kata gue Vengeance RGB Pro udah the best lah estetiknya. Gue suka banget dengan LED-nya yang bisa diffuse begini, dan bisa dibilang ini adalah salah satu RAM yang paling cantik yang available sekarang, bersaing dengan G-Skill Trident Z dan juga Team Extreme ARGB. Nah, SSD-nya di sini gue juga diberikan Corsair MP510 yang berkapasitas 480 GB. Salah satu flagship SSD-nya si Corsair juga, walaupun kalau kalian ada rencana build yang kurang lebih sama seperti gue, ini gue sangat menyarankan untuk ambil Corsair MP600 aja karena udah PCIe Gen 4 yang berarti speednya udah bisa sampai goceng. Tapi untungnya ya speed dari MP510 ini juga sebenarnya udah lumayan kok. Harusnya bisa sampai 3000-an, tapi kita lihat aja nanti di benchmark.
Nah, buat power supply-nya di sini gue memakai salah satu power supply terbaru dari Corsair. Kalau misalnya dulu Corsair nggak ada yang main power supply RGB sama sekali, sekarang akhirnya kita juga disponsori power supply RGB dong sama Corsair. Untungnya di sini power supply RGB-nya nggak ribet buat diinstal juga. Kita tinggal konekin aja RGB in yang ada di power supply, lalu tinggal dicolokin ke controller yang udah ada di belakang casing. Kalau build-nya full Corsair gini sih memang enaknya gitu. Controllernya satu aja, dan si power supply-nya itu juga tinggal colokin ke controller casing, maka power supply ini bisa diatur RGB-nya langsung lewat iCUE. Selain RGB, sebenarnya fitur power supply ini juga yang gue sukanya ada di simplicitasnya, dimana kalau kita lihat di bagian depan power supply-nya itu sendiri ada petunjuk juga untuk colok kemana. Jadi buat awam pun masih termasuk gampang lah. Dan dimensinya juga nggak gede-gede banget, jadi kalau misalnya dibilang ini adalah power supply yang cukup compact, ya ini cukup compact kok. Untuk build kita kali ini kita hanya akan membutuhkan 24 pin motherboard, 8 pin CPU, 1 kabel PCIe, dan 1 kabel SATA. Jadi kita nggak butuh yang lain karena nggak diperlukan juga. Dan ini adalah alasan kenapa gue cuma pakai 1 kabel PCIe. VGA yang di sini gue pilih adalah Asus RTX 3080 TUF Gaming, dimana dia hanya membutuhkan 2x8 power pin aja. Kalau kita melihat dimensinya memang lumayan gede ya, dan jujur VGA ini juga cukup berat. Kalau kita lihat-lihat saat VGA-nya udah kepasang, sepertinya VGA ini butuh supporter lagi deh kalau kata gue, karena kayaknya terlalu miring. Gue takutnya kalau ada apa-apa nanti ujung-ujungnya PCIe-nya itu patah di dalam, itu berabe banget sih. Overall untuk estetiknya gue suka banget karena bisa nyala-nyala begini, cuma sayangnya nggak ada lagi yang nyala-nyala kecuali logo TUF Gaming di sini. Nah, di sini cooling gue diganti dari yang biasanya memakai Corsair H100i V2, sekarang diupdate ke H100i Platinum, dimana ini masih 240 mm juga, sama seperti yang dulu gue pakai, cuma head pumpnya di sini modelnya beda. Yang sekarang modelnya terlihat lebih RGB gitu, dan fan-nya juga udah RGB dari mereka. Kalau misal kalian suka dengan yang RGB gitu, cooling ini adalah salah satu opsi yang bagus. Mereka juga punya rangkaian kabel sendiri yang lebih simpel, jadi fan header yang di atas tuh bisa dikonek aja ke pumpnya, dan juga punya RGB controller sendiri dari pump, yang dimana nanti akan minta colokan USB 2.0 aja. Jadi intinya cuma bakal makan satu fan header di motherboard dan satu USB 2.0 aja kok. Tapi tentunya buat ngidupin RGB sebanyak ini, SATA power juga pastinya diperlukan. Pada saat gue ngerakit PC ini, jujur seperti halnya build PC Corsair aja, gak ada masalah yang aneh-aneh seperti kabel kurang panjang atau gak connect dan lain-lain. Enaknya ekosistem Corsair adalah dari casing sendiri udah ada controller di bagian belakangnya yang bisa langsung connect ke iCUE asal USB 2.0-nya dihubungkan. Dan juga buat kabel management di sini hampir nggak ada masalah, kecuali apabila jalur kabel di bagian belakang Mobo itu kegendutan, maka casing penutupnya itu bakal bengkok. Casing ini sendiri juga udah punya 2 HDDB di bagian bawah, jadi ini up to 2x3,5 inch drive dan juga 2x2,5 inch drive bisa diposisikan di belakang motherboard. Dan keunggulan lain dari si Crosshair ini juga motherboardnya sudah support colokan 3.2 Gen 2 di bagian depan, jadi cocok buat casing yang punya 3.2 Gen 2 Type-C di front panelnya. Nah, di benchmarknya di sini kita pertama akan mencoba Cinebench dulu, melihat kebolehannya si Ryzen 9 5900X ini apabila memakai H100i yang baru, dan ternyata kita melihat adanya gap performance antara Corsair H100i V2 punya gua dengan H100i Platinum yang sekarang, dan perbedaannya itu sampai 300 poin loh. Tapi ini kemungkinan karena saat gua review Ryzen 9 5900X itu BIOSnya masih belum stabil, dan banyak faktor lain juga sih, seperti VRM-nya Crosshair mungkin lebih bagus ketimbang X570E dan lain-lain. Buat sintetik benchmarknya seperti yang udah di-expect, skor Firestrike-nya udah sampai 30 ribuan, dan Firestrike Ultra juga udah sampai 11 ribuan, jadi udah kelihatan banget ini adalah komputer high-end. Saat kita benchmark game pun juga sebenarnya resolusi 4K di game AAA udah bisa nyentuh sampai lebih dari 60 FPS, dan bahkan ada juga beberapa yang udah mau masuk lah ke 144 FPS. Tapi kalau kita turunkan ke 2K lagi resolusinya, nah baru kerasa deh semuanya itu bisa lebih dari 144 FPS lebih. Kalau misal ditanya di game kompetitif, barulah kelihatan kalau GPU ini bisa ngangkat bahkan sampai 300-an FPS. Di sini kita bisa menyimpulkan sendiri kalau ternyata
ternyata main kompetitif di 4K dengan monitor kalau misalnya ada ya 4K 144Hz udah bisa kok sekarang, udah pada capable juga hardware-nya. Tinggal kita tunggu aja nanti pada bikin panel 4K 240Hz, 144Hz dan ya semacamnya lah. Buat performa SSD di sini juga lumayan, walaupun nggak kena goceng, tapi masih oke lah di angka 3000-an. Kalau mau productivity juga prosesor ini udah lebih banget dari cukup, karena kalau kita lihat skor dari Blendernya aja, ini sebenarnya udah termasuk komputer untuk 3D designing. Nah, buat thermal managementnya sendiri kita juga ngelihat di sini di HW Info angkanya masih rendah banget walaupun di full load juga. Buat IQ 4000X gue akuin ini adalah casing yang cocok lah buat jadi testbed. Cuma sayang aja kalau misal nanti kita ada review all-in-one 280mm, kita nggak bisa pakai orientasi seperti ini karena mentoknya itu ada di RAM. Jadi either kita ganti I/O-nya atau misalnya kita ganti RAM-nya jadi Vengeance LPX dulu untuk sementara kita mau nge-review all-in-one 280mm, tapi ya itu masalah nanti lah. Jadi kesimpulannya build PC buat jadi testbed ini udah cukup banget buat mau main game 4K sekalipun ataupun buat testing hardware seperti yang gue mau lakukan. Cuma sayang aja ini belum final buat testbednya karena motherboard dan VGA juga masih minjem. Gue harus balikin lagi ini dua-duanya ke Asus. Lalu buat finalnya nanti gue juga bakal mau menambahkan kipas 120mm juga di bagian belakang untuk exhaust dan juga harddisk satu untuk nyimpen game-gamenya. Dan kalau misal kalian tanya berapa harga dari rakitan PC yang gue baru aja lakukan, itu ada di sekitar 43 jutaan. Dan itu pun kalau misal kalian mau build yang seperti ini, persis seperti ini, gue sarankan untuk nambah dikit lagi di mana RAM-nya ganti ke 64GB yang harganya 5 jutaan, lalu SSD-nya ke MP600 yang udah PCIe Gen 4 dan juga fan-nya nambah satu lagi di bagian belakang untuk menjadi fan exhaust. Dan jadi itulah build PC Corsair yang akan kita gunakan sebagai testbed dalam 1 tahun ke depan. Kalau misalnya dibilang perfect ya sebenarnya enggak juga. Build PC ini ada 2 kekurangan yang ternotis sama gua. Yang pertama adalah kabel PSU yang gua gunakan untuk VGA itu hanyalah 1 kabel PCIe. Atau ya namanya juga dia cuma makan 2x8 power pin kan. Jadi ya menurut gue itu cuma butuh 1 kabel PCIe. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau RTX 3000 series itu membutuhkan 2 kabel PCIe yang terpisah karena TDP-nya yang terlalu tinggi. Tapi sepemakaian gua kemarin sih itu fine-fine aja ya. Dan yang kedua adalah fan exhaust itu wajib banget. Itu katanya adalah gunanya untuk mengeluarkan udara panas dari dalam casing. Ya walaupun kita lihat sebenarnya temperatur dari prosesor dan GPU-nya itu normal, tapi pas kita pegang tempered glass-nya kalau lagi full load itu cukup panas dan ya katanya sih 1 fan exhaust di belakang walaupun hanya 120 cm itu cukup mengganggu. Jadi mungkin di testbed gue yang final ya, gue bakal bikin ada 1 fan exhaust yang ke belakang. Jadi 2 ke atas itu buat ngeluarin udara panas juga, 1 fan juga ke belakang itu ngeluarin udara panas juga, dan 3 fan depan itu narik udara luar ke dalam. Moga-moga sih ya sama aja ya kayak testbed gue yang kemarin, airflow-nya itu cukup bagus. Jadi kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk ikut Discord kita di deskripsi di bawah. Dan terakhir, gue Rizky. Always stay safe.